Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di antara sikap yang harus kita hadirkan ketika berpuasa adalah sikap untuk pandai menahan marah. Kenapa? Karena puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Sebagaimana dalam hadis riwayat muttafaqun alaih kita bisa menemukan keterangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah berkata yang kotor dan jangan juga engkau berbohong ketika sedang berpuasa. Kalau ada orang yang menyakitimu, yang menyinggungmu, dan membuat engkau akan marah dengan sikapnya, maka katakan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marrotain, 2 kali katakan kepada dia, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka menahan marah itu menjadi penting untuk kita sebagai bagian dari sikap terbaik saat kita sedang berpuasa. Maka ketika seseorang bisa menahan marah, Allah menyiapkan banyak pahala yang terbaik untuknya. Apa di antaranya? Yang pertama, orang yang pandai menahan marah itu adalah orang yang diakui sebagai orang yang bertakwa. Bukankah ibadah puasa Ramadan itu tujuannya membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa? Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu apa? Menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang pandai menahan marah dan mampu memaafkan orang lain. Yang kedua, orang yang pandai menahan marah itu, maka nanti akan diberikan untuknya hadiah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan, barang siapa yang mampu menahan marah padahal dia bisa mengungkapkannya, dia bisa mengutarakannya, dia bisa melampiaskannya, tapi dia tahan amarahnya, maka ketika nanti hari kiamat dia akan datang kepada Allah. Kemudian dia boleh memilih apapun yang dia inginkan. Termasuk digambarkan dalam keterangan itu, dia bisa memilih bidadari yang dia inginkan. Masya Allah. Maka orang yang pandai menahan marah itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Orang yang pandai menahan marah itu adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan mohon maaf, tidak ada kebaikan dari sebuah kemarahan. Tidak ada keberkahan dari sebuah kemarahan. Maka Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Saat kita sedang berpuasa, kita menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari sesuatu yang buruk, dan di saat yang bersamaan kita mampu menahan amarah kita, maka sungguh betapa besarnya pahala yang Allah siapkan. Ibadah puasa Allah siapkan pintu surga Ar-Rayyan. Saat kita menahan marah, Allah pun juga siapkan untuk kita surga yang akan membawa kebaikan untuk hidup kita. Maka belajar menahan marah. Belajar untuk mengendalikan diri kita, melembutkan hati kita, dan jangan mudah untuk melampiaskan kemarahan kita. Karena ingat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, siapakah orang yang kuat itu?
Apa Nabi menyampaikan kepada kita? Laisa syadidu bisura'ati. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai gulat. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang pandai berkelahi. Bukan. Tapi siapakah orang yang kuat itu? Adalah orang yang dia punya nafsu, dia punya amarah, dia bisa melampiaskan amarahnya, tapi kemudian dia menahan amarahnya. Kenapa? Bukan dia tidak bisa marah, dia bisa marah, tapi dia percaya ada pahala yang besar yang Allah siapkan saat dia mampu menahan amarah. Itulah orang yang kuat. Bukan yang pandai gulat, tapi orang yang punya nafsu, tapi kemudian dia bisa menahan amarahnya. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa mengontrol nafsunya, amarahnya ketika dia ingin marah. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan ini melembutkan hati kita dalam hidup. Kita mampu menjaga hati bisa lebih terjaga. Di keluarga, jadi keluarga yang penuh kelembutan. Di masyarakat, jadi pribadi yang menyenangkan. Di kantor, dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang mampu menghadirkan kasih sayang kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi pribadi yang memiliki kelembutan hati dan bisa pandai menahan amarah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.